Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas B1 Informatika. Hari ini kami ingin mempresentasikan tugas pertemuan 5 dari kriptografi yang bertema algoritma kriptografi modern. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafiq Hamanullah dengan NIM 221511061. Ada Pandika Saya Firmansyah dengan NIM 22105111049. Nama saya Reza dengan NIM 221051180. Nama saya Faiz Kristian Nugroho dengan NIM 2210511045. Nama saya Lukman Ikrar Dharma dengan NIM 210511076. Baik, yang pertama adalah pengenalan dan pengertian XOR. XOR adalah nama lainnya operasi bit, yang berarti fungsi matematika dalam bit individual dari angka masukan yang sangat cepat dan kuat dengan digunakannya siklus CPU minimum yang dijalankan hanya pada satu register CPU. Perbedaan utama dengan instruksi aritmatika pada umumnya yang menggunakan lebih dari satu register sehingga menghabiskan banyak waktu memindahkan argumen dan hasil antar register. Jenis dan tabel XOR. Ada dua jenis operasi bit dalam pemrograman komputer, yaitu unary dan biner. Operasi unary hanya membutuhkan satu masukan. Not adalah salah satu operator unary paling populer. Ini meniadakan bit input, jadi if, maka, dan sebaliknya. Operasi biner membutuhkan dua masukan. OR, AND, dan SOR adalah beberapa operasi biner yang paling populer. Misalnya, N memberikan output 1 jika kedua peran memiliki bit yang ditetapkan sebagai 1. Jika tidak, maka akan menghasilkan output 0. Next. XOR terhadap kriptografi. Singkatnya, operasi XOR akan mengembalikan nilai 1 jika jumlah operan bernilai 1 ganjil. Jika tidak, maka akan mengembalikan hasil 0. Berikut ini contohnya. 1 SOR 1 sama dengan 0, 1 SOR 0 sama dengan 1, 0 SOR 1 sama dengan 1, 0 SOR 0 sama dengan 0. Dalam kriptografi, pembuatan ciphertext hasil enkripsi melalui operasi SOR merupakan suatu algoritma enkripsi yang relatif sederhana. Teknik ini beroperasi sesuai dengan prinsip algoritma enkripsi dua arah yang dijalankan mengirim dan menerima. A SOR 0 sama dengan A XOR A sama dengan 0, B XOR A sama dengan B XOR 0 sama dengan B. Sender key itu merupakan enkripsi pesan dan pengiriman ke penerima. Receiver key itu berisi deskripsi pesan tersandi dan mendapatkan pesan asli. Next. Keunggulan yaitu komponen kompleks pembentukan cipher, keutamaan teknik yang mudah diimplementasikan, dan operasi SOR tidak mahal komputasional, sering digunakan untuk menyembunyikan informasi dalam kasus dan lalu dilengkapi mekanisme keamanan tambahan. Serta kelemahannya, penggunaan key berulang konstan menyebabkan suatu cipher dapat mudah dipecahkan dengan analisis frekuensi. Jika key dibuat sepanjang message, tidak berulang, dan sifat bit-bitnya random, akan dihadirkan efek one-time bad cipher Vernam yang tak dapat dipecahkan bahkan di teorinya. Next. Selanjutnya adalah LFSR, Linear Feedback Shift Register. Menggunakan register umpan balik untuk membangkitkan kunci alir. Register geser shift merupakan perangkat keras berupa sel-sel memori yang dapat digeser ke kiri maupun ke kanan sejauh satu sel. Terdiri dari dua bagian. Register geser yaitu barisan bit-bit yang panjangnya n, register geser n bit. Fungsi umpan balik yaitu fungsi yang menerima masukan dari register geser dan mengembalikan nilai fungsi ke register geser, dan operasi XOR bit-bit tertentu dalam register. Kelebihan ini memiliki kinerja tinggi dalam hal kecepatan operasi. Yang kedua, LFSR itu konstruksi sederhana yang dapat diimplementasikan dengan relatif mudah, kalkulasi yang efisien pada perangkat keras atau perangkat lunak, dan sering digunakan dalam protokol keamanan dan enkripsi. Kelemahannya, LFSR itu algoritma deterministik yang jika diketahui kondisi awalnya maka dapat diprediksi urutan selanjutnya. LFSR sifatnya sensitif terhadap kunci awal, memiliki sifat periodik yang berarti urutan bit yang dihasilkan akan mengulang setelah beberapa iterasi.
Yang terakhir, memiliki keamanan yang terbatas dalam konstruksi kriptografis sehingga cenderung lemah. Next. Oke, lalu di sini ada stream shipper dan keystream. Stream shipper mengenkripsi string digit biner yang berkesinambungan dengan menerapkan transformasi bervariasi terhadap waktu pada teks biasa. Jenis enkripsi ini bisa kerja sedikit demi sedikit dengan keystream untuk menghasilkan teks tersandi untuk pesan teks biasa yang panjangnya berubah-ubah. Shipper menggabungkan kunci 128 atau 256 bit dan digit nonce, yaitu 64 sampai 128 bit untuk menghasilkan keystream nomor pseudo-random yang disor dengan teks biasa untuk menghasilkan teks tersandi. Kunci dan nonce dapat digunakan kembali. Aliran kunci harus unik setiap iterasi enkripsi guna memastikan keamanan. Shipper enkripsi aliran mencapai hal ini dengan menggunakan register geser umpan balik untuk menghasilkan nonce unik atau nomor yang hanya digunakan sekali untuk membuat keystream. Next. Lalu di sini ada keystream terhadap algoritma stream shipper. Algoritma stream shipper yang bersifat sinkron disebut sebagai algoritma stream shipper di mana aliran kunci dihasilkan secara independen dari teks terbuka dan teks sandi. Aliran kunci biasanya dihasilkan oleh generator pseudorandom yang diparameterkan oleh sebuah kunci, yang merupakan kunci rahasia dari seluruh skema. Dalam algoritma stream shipper modern, keadaan awal generator aliran kunci diperoleh bukan hanya dari kunci, tetapi juga dari vektor inisialisasi publik yang disebut IV atau initialization factor. Vektor IV ini diubah untuk setiap enkripsi frame baru dan dapat dikirim tanpa perlindungan khusus hingga suatu algoritma stream shipper menjadi sinkron. Next. Lalu ada perbedaan stream shipper dengan block shipper. Algoritma stream shipper yang bersifat sinkron disebut sebagai algoritma stream shipper di mana aliran kunci dihasilkan secara independen dari teks terbuka dan teks sandi. Aliran kunci biasanya dihasilkan oleh generator pseudorandom yang diparameterkan oleh sebuah kunci yang merupakan kunci rahasia dari seluruh skema. Dalam algoritma stream shipper modern, keadaan awal generator aliran kunci diperoleh bukan hanya dari kunci, tetapi juga dari vektor inisialisasi publik yang disebut IV atau inisialisasi vektor 4. Vektor IV ini diubah untuk setiap enkripsi frame baru dan dapat dikirim tanpa perlindungan khusus sehingga suatu algoritma stream shipper menjadi sinkron. Oke, next. Oke, di sini ada block cipher, yang mana block cipher adalah salah satu jenis algoritma kriptografi simetris yang mengenkripsi data dalam blok-blok tetap. Biasanya berukuran 64 bit atau 128 bit. Penggunaannya dengan cara melakukan enkripsi dan deskripsi terhadap sebuah data yang masuk, lalu membaginya dalam blok-blok data terlebih dahulu, lalu proses enkripsi dilakukan secara terpisah terhadap masing-masing blok data. Next. Lalu ada Advanced Encryption Standard atau AES, yang mana AES adalah pengganti yang lebih kuat untuk DES. Lalu AES juga memiliki 3 varian kunci, yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. AES juga digunakan secara luas dalam aplikasi keamanan modern. Next. Selain AES, terdapat juga Data Encryption Standard atau DES, yang mana algoritma DES adalah salah satu blok cipher pertama yang banyak digunakan. Algoritma DES biasanya ukuran bloknya adalah 64 bit dan kuncinya 56 bit. DES digunakan secara luas dalam aplikasi-aplikasi keamanan data. Next. Lalu selanjutnya ada Blowfish, yang mana Blowfish adalah algoritma block cipher yang paling cepat dan juga aman. Blowfish terkenal dengan ukuran kunci variabelnya yang bisa mencapai hingga 448 bit. Blowfish menggunakan iterasi berulang yang disebut Feistel Network untuk mengenkripsi data. Next. Lalu terdapat perbedaan antara block cipher dan juga stream cipher, yang mana block cipher mengenkripsi data dalam blok-blok tetap, sedangkan stream cipher mengenkripsi data bit per bit atau byte per byte. Stream cipher cenderung lebih cepat untuk mengenkripsi data streaming seperti audio atau video.
Block zipper lebih umum digunakan untuk mengamankan data dalam penyimpanan dan transmisi. Next. Inskripsi dalam block cipher. Yang pertama, melakukan inisiasi kunci inskripsi yang sesuai dengan algoritma block cipher dipersiapkan. Lalu pembagian pesan, yang mana pesan yang akan dienkripsi dibagi menjadi blok-blok yang sama panjang, biasanya 64 atau 128 bit. Lalu ronde inskripsi, yang mana setiap blok pesan mengalami serangkaian ronde enkripsi. Setiap ronde terdiri dari operasi-operasi seperti substitusi, permutasi, dan eksklusif OR atau SOR dengan kunci ronde. Lalu ada hasil akhir yang mana setelah semua ronde selesai, blok pesan telah dienkripsi dan menghasilkan teks sandi. Next. Lalu terdapat operasi dasar dalam ronde enkripsi. Yang pertama, substitusi. Penggantian nilai-nilai dalam blok pesan dengan nilai-nilai lainnya berdasarkan tabel substitusi atau S-box. Lalu ada permutasi, yang mana pemindahan posisi bit dalam blok pesan berdasarkan tabel permutasi. Lalu ada SOR atau SOR dengan kunci ronde, yang mana hasil SOR atau eksklusif OR antara blok pesan dengan kunci ronde saat ini. Next. Lalu selanjutnya ada deskripsi dalam block cipher. Yang pertama, inisialisasi, yang mana kunci deskripsi yang sesuai dengan algoritma block cipher dipersiapkan. Lalu terdapat pembagian pesan, yang mana pesan sandi yang akan dideskripsi dibagi menjadi blok-blok yang sama panjang. Lalu selanjutnya ada ronde deskripsi, yang mana setiap blok pesan sandi mengalami serangkaian mode deskripsi. Ini melibatkan operasi-operasi yang merupakan inverse dari operasi dalam ronde enkripsi. Lalu yang terakhir ada hasil akhir, yang mana setelah semua ronde deskripsi selesai, blok pesan sandi telah dideskripsi menjadi pesan asli. Next. Selanjutnya ada mode operasi dari blok chipper. Mode operasi ECB atau Electronic Codebook adalah salah satu mode enkripsi blok yang paling sederhana dalam kriptografi. Dalam mode ECB, setiap blok teks terbuka dienkripsi secara terpisah dengan kunci yang sama, dan blok teks terbuka yang sama akan menghasilkan blok sandi yang sama, tanpa melibatkan blok sebelumnya. Sejarahnya mencakup penggunaan pada mesin Enigma selama Perang Dunia Kedua dan menjadi populer pada awal perkembangan kriptografi modern. Lalu ada mode operasi CBC atau Chipper Blockchaining, ditemukan oleh Ersman, Meyer, Smith, dan Tuchman pada tahun 1976. Pada mode CBC, tiap blok plaintext dilakukan XOR dengan blok ciphertext sebelumnya sebelum akan dienkripsi. Dengan cara ini, setiap blok ciphertext bergantung pada semua blok plaintext yang diproses sampai titik tersebut. Untuk membuat setiap pesan unik, IV atau initialization vector harus digunakan pada blok pertama seperti pada gambar. Next. Lalu ada mode output feedback. Ini menjadikan blok chipper menjadi synchronous stream chipper. OFB menghasilkan blok keystream yang kemudian dilakukan XOR dengan blok plaintext untuk mendapatkan ciphertext. Sama seperti stream chipper lainnya, membalikan bit pada ciphertext menghasilkan bit yang terbalik pada plaintext di lokasi yang sama. Dengan ini memungkinkan banyaknya kode perbaikan error berfungsi dengan normal meskipun diterapkan sebelum enkripsi. Karena kesimetrisan dari operasi XOR, proses enkripsi dan dekripsi OPB sama persis seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Next. Lalu bagaimana mode operasi memungkinkan enkripsi data yang lebih panjang? Mode operasi memungkinkan enkripsi data yang lebih panjang dengan beberapa cara, yaitu dengan ECB. Meskipun sederhana, dapat mengenkripsi data berkelanjutan dengan membaginya menjadi blok-blok. Lalu CBC mengatasi pembentukan pola dalam ciphertext dengan menghubungkan setiap blok ke blok sebelumnya, memungkinkan enkripsi data sebanyak yang dibutuhkan. Lalu OFB menghasilkan aliran kunci yang tak terbatas, yang dapat digunakan untuk enkripsi data transmisi streaming. Lalu apa saja kelebihan dan kelemahan masing-masing mode operasi? Pada setiap mode operasi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. ECB mudah diimplementasikan tetapi tidak aman jika blok-blok yang sama muncul dalam pesan terbuka. Lalu CBC menangani masalah ini tetapi memerlukan manajemen 4 yang hati-hati.
Lalu OFP cocok untuk data streaming, tetapi rentan terhadap kesalahan transmisi. Lalu pemilihan mode operasi tergantung pada kebutuhan keamanan dan karakteristik data yang dienkripsi. Next. Advanced Encryption Standard atau AES. Advanced Encryption Standard merupakan sebuah teknik enkripsi standar oleh pada tahun 2000. AES dimaksudkan untuk menggantikan yang sudah bisa dipecahkan. Pada akhir tahun 2000, algoritma Rigsdale kemudian menjadi algoritma yang digunakan yang di dalamnya terdiri dari 4 proses utama, yaitu yang pertama ada ekspansi kunci, berfungsi agar kunci yang digunakan pada setiap putaran ronde selalu berbeda. Yang kedua ada add round key yang menggabungkan byte enkripsi dengan byte kunci yang menggunakan operasi XOR. Lalu yang ketiga, putaran ronde utama berisi fungsi pengoperasian subbyte, shift rows, mix columns, dan add round key yang prosesnya dilakukan berkali-kali secara urut dan bersamaan sebanyak jumlah ronde dikurangin 1. Lalu yang keempat ada putaran ronde terakhir menutup proses kriptografi AES dengan proses yang sama dengan putaran ronde utama tanpa menjalankan proses enkripsi. Yang membedakan fungsi enkripsi dengan fungsi dekripsi adalah fungsi pengoperasian yang dilaksanakan pada satu putaran ronde utama. Dekripsi adalah fungsi inverse dari fungsi operasi yang terdapat pada fungsi enkripsi. Semua proses tersebut dijalankan menggunakan bahan plain text dan kunci yang biasanya diinputkan oleh pengguna algoritma AES yang menghasilkan ciphertext pada fungsi enkripsi atau mengembalikan ciphertext menjadi plain text dalam fungsi dekripsi. Next. Keamanan dan penerapan luas AES dalam kriptografi. AES mulai digunakan secara luas sebagai algoritma enkripsi untuk melindungi data dalam berbagai aplikasi, termasuk di dunia militer, keuangan, komunikasi online, dan banyak lagi. Kemampuan AES untuk memberikan keamanan tingkat tinggi, dan kecepatan dalam proses enkripsi menjadikannya pilihan utama untuk melindungi informasi sensitif dalam era digital yang semakin terhubung. Hingga saat ini, AES terus menjadi algoritma enkripsi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia dan terus menjadi subjek riset yang untuk meningkatkan keamanan dalam menghadapi tantangan keamanan di masa depan, termasuk potensi serangan dari komputer kuantum. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas data encrypted system. Baik, kita selanjutnya akan membahas data encrypted standar lebih dalam. Pertama, kita akan membahas sejarah dan konsep dasar dari data encrypted standar. Algoritma DS dikembangkan di IBM di bawah kepemimpinan W.L. Tuchman pada tahun 1972. Algoritma ini didasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel. Algoritma ini telah disetujui oleh National Bureau of Standards atau NBS setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency NSA Amerika Serikat. DS bekerja dengan menggunakan kunci 56 bit untuk mengenkripsikan dan mendeskripsikan data. Proses dasar DS melibatkan penggunaan substitusi dan permutasi pada blok-blok data. Berikutnya adalah rangkaian dan permutasi yang digunakan. Lalu pertama ada substitusi awal atau initial permutation atau IP. Blok data 60 bit awal diubah urutannya berdasarkan tabel IP. Lalu fungsi F, yaitu blok data dibagi menjadi dua bagian. Lalu bagian kanan menjadi 22 bit diubah oleh fungsi F yang melibatkan ekspansi, substitusi Xbox, permutasi, dan XOR dengan bagian kiri. Lalu Xboxes di sini ada 8 tabel substitusi atau Xbox dalam DS yang menggantikan 6 bit input dengan 60 dan 4 bit output yang merupakan langkah kunci dalam DS. Lalu permutasi P atau yaitu hasil dari fungsi F dirubah kembali dengan tabel permutasi P. Dan terakhir rounds, DS terdiri dari 16 putaran di mana kunci dari subround yang dihasilkan kunci utama digunakan untuk mengubah bagian kanan data. Lalu tantangan keamanan yang dihadapi oleh DS dan peran dari triple DS. Beberapa tantangan yang dihadapi DS diantaranya yang pertama adalah kunci yang pendek, karena kunci 56 bit yang digunakan oleh DS dianggap terlalu pendek dan rentan terhadap serangan brute force modern. Dan kelemahan kedua adalah perkiraan waktu, di mana dengan kekuatan komputasi yang meningkat, serangan brute force terhadap DS dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat.
Untuk mengatasi masalah ini, Triple Dash atau 3Dash dikembangkan. 3Dash menggunakan dash banyak 3 kali dengan 3 kunci yang berbeda. Ini meningkatkan keamanan meskipun dengan biaya dan kinerja yang lebih tinggi. Ada juga pengganti dash yang lebih kuat seperti AES atau Advanced Encryption Standard yang menggunakan kunci yang lebih panjang dan efisien. Lalu berikutnya adalah keamanan dalam algoritma simetris. Yang pertama, ada ancaman serangan brute force. Serangan brute force adalah serangan di mana penyerang mencoba semua kemungkinan kunci enkripsi untuk mendeskripsikan pesan. Pada algoritma simetris, kunci adalah satu-satunya rahasia. Dan jika kunci tersebut terlalu pendek, serangan brute force dapat berhasil dalam waktu yang relatif singkat dengan kekuatan komputasi yang cukup tinggi. Untuk mengatasi serangan brute force, penting menggunakan kunci yang cukup panjang yang membuat jumlah kemungkinan kunci menjadi sangat besar sehingga serangan brute force menjadi tidak praktis. Lalu yang kedua adalah pentingnya pemilihan kunci yang kuat dan manajemen kunci yang aman. Pemilihan kunci yang kuat sangat disarankan karena kunci yang kuat adalah kunci yang memiliki panjang yang memadai dan dihasilkan secara acak. Jika kunci yang digunakan lemah atau terprediksi dapat membuat enkripsi menjadi rentan terhadap serangan. Sedangkan manajemen kunci yang aman sangat penting untuk menjaga kerahasiaan kunci dan mengelola kunci dengan baik karena hal ini melibatkan penggunaan protokol keamanan yang tepat, penyimpanan kunci yang aman, dan rotasi kunci secara teratur untuk mengurangi resiko kekurangan. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam mengerjakan PowerPoint ini. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.